Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Bertemu lagi dengan saya Nurul Aini, CGP Angkatan 2 Kabupaten Lombok Tengah. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 3.1, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Selamat menyaksikan. Ibu-ibu yang minta tolong waktunya sebentar ya, mau ini membagikan ilmu bagaimana kita mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Karena kita kan di kelas itu sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, sebagai pemimpin pembelajaran kita harus mengambil keputusan ketika kita akan menyelesaikan kasus untuk guru BP misalnya ya, kasus anak-anak. Karena sering terjadi kalau kita itu setiap ada kasus itu ada dilema etika. Nah, dilema etika itu maksudnya adalah ketika pilihan yang kita pilih itu dua-duanya benar. Artinya yang satu keputusan yang akan kita ambil benar, yang satunya juga benar. Kemudian ada lagi kasus yang sering kita alami, yaitu bujukan moral. Bujukan moral itu kayak begini, misalnya satunya itu benar tapi satunya udah jelas salah. Ya, misalnya tidak seperti saya sebagai bendahara BOS misalnya, kalau saya menggunakan dana BOS untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan dana BOS, berarti saya nanti memilih apakah saya akan mengikuti peraturan atau melanggarnya. Itu namanya bujukan moral. Kalau dilema etika itu antara benar dan benar. Jadi kita diajarkan di guru penggerak itu yang pertama individu lawan komunitas, di mana sering kita antara misalnya ada kasus ya di BP, siswa ini melanggar peraturan, dia terlambat misalnya. Kedua, nanti dia nggak bisa belajar, tapi peraturan harus tetap dijalankan. Itu kan dilema bagi kita sebagai guru. Sekarang bagaimana caranya untuk melakukan kasus tadi itu, mengambil keputusannya supaya kita mengambil keputusan yang tepat. Yang pertama, ada 9 langkah dalam mengambil keputusan ya. Yang pertama, kita harus melihat dulu nilai-nilai yang bertentangan. Misalnya, kasus itu siapa-siapa yang terlibat misalnya. Bisa saja orang tuanya terlambat mengantar. Yang berikutnya juga perlu kita melakukan pengujian benar atau salah. Yang pertama namanya uji legal. Apakah dia melanggar hukum atau tidak? Kemudian yang kedua, kita uji regulasi, uji intuisi yang tadi di awal yang sampaikan. Kira-kira kalau anak ini kita kasih pulang, kemudian nanti kalau dia kemana-mana, akibatnya seperti apa? Yang lain lagi adalah kira-kira idola kita misalnya, siapa idola pelinggih? Kira-kira kalau dia ngambil keputusan seperti apa? Nah, itu adalah langkah-langkah pengujiannya. Kemudian yang berikutnya adalah pengujian paradigma benar lawan benar tadi. Paradigma benar lawan benar tadi kita bisa mengambil individu atau komunitas. Kita memihak kepentingan individu atau yang lebih banyak orang. Atau yang kedua, ada namanya kebenaran lawan kesetiaan. Ini benar kita menyuruh dia pulang karena regulasi sekolah kita ya. Tetapi keadilan lawan rasa kasihan. Kadang-kadang tidak adil. Nah, kemudian jangka pendek lawan jangka panjang. Manfaat jangka pendeknya seperti apa? Manfaat jangka panjangnya keputusan yang kita ambil tadi itu seperti apa? Nah, adalah bagaimana kita mengambil keputusan dengan menggunakan prinsip resolusi. Ada 3 prinsip resolusi, yaitu yang pertama namanya berpikir berbasis hasil akhir. Kalau kita pikirkan misalnya, oh kalau hasil akhirnya bagus, saya ambil yang ini. Atau kita ambil berbasis peraturan. Kalau saya mengambilnya berbasis peraturan, ya yang boleh ya boleh, yang tidak boleh ya tidak boleh, begitu. Nah, seandainya kita mengambil juga seperti itu. Atau dengan cara berpikir berbasis rasa peduli kepada orang itu. Adalah bagaimana kita menginvestigasi opsi trilema namanya ya. Nah, di trilema ini kita akan
kalau kita sudah membuat keputusan, kira-kira kalau kita mengambil keputusan itu kita akan merasa dicurigai tidak sama teman-teman kita. Dan yang terakhir, kita langsung ambil keputusan. Kalau sudah 7 langkah kita ambil, kita langsung mengambil keputusan. Nah, saya berharap ya, dengan setelah kita mendengarkan bagaimana langkah-langkah ini, besok-besok kita akan mempraktikkan bagaimana menguji pengambilan keputusan yang sudah kita ambil. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau sosialisasi tentang guru penggerak, bahwa di modul 3.1 saya mendapatkan materi tentang bagaimana seorang pemimpin pembelajaran sebagai guru di kelas maupun di rekan sejawatnya bisa mengambil keputusan yang tepat. Dalam pengambilan keputusan, baik Pak No, saya sebagai wali kelas misalnya, atau saya sebagai guru di kelas, sebagai pemimpin pembelajaran, harus kita mengambil keputusan yang tepat. Nah, untuk bisa mengambil keputusan yang tepat, kita bisa melakukan tadi dengan 3 prinsip, 4 paradigma, kemudian 9 langkah tadi. Nanti yang akan membantu saya ya, dalam biasanya kasus dilema, biasanya yang membantu saya adalah Pak No, Pak Sahab juga sering membantu Tiang dalam kasus, ya kan? Ketika anak ini, jadinya saya berkonsultasi sama Pak No, juga berkonsultasi sama Pak Sahab, juga sama Pak Sudir. Misalnya ada anak yang seperti ini, saya nggak. Jadi nanti Pak No, Pak Sudir, kemudian Pak Sahab yang minta tolong nih ketika melakukan kasus-kasus atau menyelesaikan kasus-kasus yang berbentuk dilema etika antara benar dan benar seperti tadi kan. Nah, untuk selanjutnya nanti setelah dia memahami ini tentang bagaimana, nanti seandainya bapak-bapak menemukan kasus, boleh bertanya juga kira-kira seperti apa. Kita berkonsultasi, kita berkoordinasi. Langkah-langkah apa yang harus saya lakukan? Karena Tiang juga akan sering berkonsultasi sama bapak-bapak. Mungkin itu saja, Gih. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, Gih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada aksi nyata kali ini, ternyata saya langsung mengalami dilema, di mana pada malam Seninnya saya mengalami sakit kepala yang sangat hebat, di mana dunia serasa berputar, sehingga saya harus ke dokter. Sesampainya di dokter, dokter menyarankan saya untuk istirahat selama 3 hari. Dalam pikiran saya, istirahat selama 3 hari kayak tidak bisa dengan kegiatan yang sangat banyak yang harus saya persiapkan. Untuk hari Senin saja ada 3 kegiatan yang sangat penting. Yang pertama, saya harus menyelesaikan laporan bos tahap 2 dan harus dikirim pada hari Senin ini. Yang kedua, geladi bersih untuk siswa-siswi yang mengikuti AKM akan dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa. Yang ketiga, saya memiliki jam mengajar sebanyak 6 jam pada hari Senin ini, sehingga saya sepertinya harus mengambil keputusan apakah saya harus istirahat atau saya harus melakukan tugas saya sebagai guru di sekolah. Akhirnya saya mencoba untuk melakukan pengambilan keputusan dengan menggunakan 3 prinsip, 4 paradigma dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan. Saya melihat bahwa dalam paradigma ini saya melihat individu melawan komunitas, di mana ada banyak kepentingan, lebih banyak orang daripada kepentingan saya pribadi. Kesehatan saya memang penting, tetapi saya harus mengutamakan kepentingan orang banyak. Itu yang ada dalam pikiran saya. Kemudian saya melihat 3 prinsip. Saya mengambil prinsip
berpikir hasil akhir, di mana saya fokus kepada kebaikan untuk banyak orang, sehingga dengan melihat nilai-nilai yang bertentangan, memang benar saya harus melaksanakan tugas-tugas saya sebagai guru, sebagai bendahara, juga sebagai pamong AKM. Kemudian juga saya harus menjaga kesehatan saya, juga benar. Tetapi dalam hal ini kesehatan saya anggap kurang penting daripada tugas-tugas saya sebagai guru. Sehingga dengan melihat fakta-fakta yang relevan, di mana yang pertama, SPJ BOS harus dikumpulkan hari ini. Kemudian yang kedua, AKM gladi bersihnya juga akan dilaksanakan pada hari ini. Itu adalah juga merupakan tugas saya. Mid semester akan segera dilaksanakan, dan saya harus mempersiapkan, menyelesaikan materi, dan anak-anak harus siap untuk melaksanakan mid semester. Sehingga saya mencoba mengambil keputusan dengan cara yang pertama tadi, mengambil paradigma dilema, melihat hasil akhir. Saya kemudian mencoba mengambil keputusan dengan melalui 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Saya melihat paradigma individu lawan komunitas, di mana kepentingan orang banyak itu lebih dipentingkan daripada kepentingan pribadi saya, yaitu kesehatan saya. Memang benar ketika saya harus melaksanakan tugas-tugas saya sebagai guru. Kemudian yang kedua, benar juga ketika saya harus menjaga kesehatan saya agar tugas-tugas selanjutnya bisa dilaksanakan dengan lancar. Tetapi saya mengambil atau memilih 3 prinsip. Salah satu yang saya ambil adalah prinsip berbasis hasil akhir, di mana saya fokus kepada kebaikan banyak orang daripada kebaikan saya sendiri. Saya ingin kepentingan orang banyak lebih saya utamakan daripada kepentingan saya pribadi. Melihat fakta-fakta yang relevan, tentu saja yang pertama, saya harus mendampingi siswa-siswi saya yang sedang gladi bersih AKM. Kemudian yang kedua, saya harus mengantarkan laporan BOS tahap 2 hari ini, yang memang tenggat waktunya adalah hari ini. Kemudian yang ketiga, saya harus mempersiapkan murid-murid saya untuk menghadapi mid semester. Dari fakta-fakta tadi, saya kemudian mengambil keputusan, yaitu saya harus masuk sekolah walaupun dalam kondisi kurang sehat. Saya akan mengabaikan saran dari dokter untuk beristirahat selama 3 hari, dengan catatan tentu saja saya minum obat, kemudian malam Seninnya saya istirahat lebih awal, sehingga keputusan ini juga saya ambil agar bisa memuaskan kepentingan orang banyak, juga tidak membahayakan diri saya sendiri. Alhamdulillah, setelah mengambil keputusan ini, bismillah, saya berangkat ke sekolah, melaksanakan tugas saya. Walaupun di tengah-tengah melaksanakan tugas, saya merasa pusing, merasa berat, agak linglung, tetapi saya beristirahat sebentar, kemudian baru melanjutkan aktivitas saya. Mudah-mudahan dengan pengambilan keputusan ini akan bisa bermanfaat untuk saya sendiri, dan juga membantu saya untuk menyelesaikan kasus dilema-dilema yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.